Baik, selanjutnya saya Hawa Nurbani Yajid akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab autis. Yang pertama yaitu ada gangguan susunan sistem saraf pusat. Pada bagian otak anak autis terdapat kelainan anatomi susunan saraf pusat yang terdapat pada beberapa tempat seperti yaitu di lobus parietal, cerebellum, dan sistem limbik. Handoyo menjelaskan bahwa 43% penderita anak autis terdapat kelainan pada otak pada lobus parietal yang menyebabkan anak autis acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Nah, banyak anak autis mengalami kelainan cerebrum terutama pada lobus 6-7 karena jumlah sel Purkinje sangat kurang sehingga berdampak masalah pada proses penyaluran informasi antar otak. Selanjutnya yaitu ada kelebihan opoid. Aktivitas opoid yang sangat tinggi akan berpengaruh terhadap persepsi, kognisi, dan emosi pada anak autis. Menurut Casey, di dalam urin anak autis terdapat kandungan peptida yang tidak normal akibat sangat besarnya peptida terbentuk karena banyaknya mengonsumsi makanan yang mengandung glutea atau kasein. Nah, glutea ini berasal dari gandum. Nah, sedangkan klosein berasal dari susu. Protein yang masuk dalam usus tidak dicerna secara sempurna akibat jumlah dan penyerapan peptida dalam usus meningkat. Nah, jumlah peptida yang masuk ke dalam darah terlalu banyak sehingga terjadi kebocoran pada dinding usus. Nah, hal tersebut yang dapat mengakibatkan gangguan perilaku pada anak autis adalah faktor jenis kelamin. Nah, bagi anak laki-laki memiliki 4 kali lebih tinggi resiko penyandang autis daripada perempuan. Yang selanjutnya itu ada faktor keturunan orang tua atau orang tua yang memiliki autis atau mengidap autis beresiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada penularan selama dalam kandungan. Contohnya efek samping dari minuman atau alkohol atau obat-obatan. Nah, yang selanjutnya juga ada pengaruh gangguan lainnya seperti sindrom Down, distrofi otot atau neurofibromatosis atau sindrom Tourette, lumpuh otak. Yang selanjutnya itu ada kelahiran prematur. Khususnya bagi bayi yang melahirkan pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang itu termasuk faktor. Nah, hingga saat ini penyebab autis belum diketahui. Namun para ahli mengidentifikasikan adanya beberapa gen yang dicurigai memiliki kaitannya dengan ASD. Nah, perlu juga kita garis bawahi bahwa penyebab autis itu bukan dari beberapa hal seperti pola asuh orang tua atau makanan dan minuman ataupun karena vaksin. Nah, seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu gejala pada autisme. Nah, yang pertama yaitu ada gejala komunikasi. Nah, anak autis seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan yang lain karena adanya hambatan dalam mengekspresikan diri, sulit bertanya atau sering mengulang ucapan orang lain bila anak orang lain. Gangguan yang kedua yaitu ada gangguan interaksi sosial. Nah, sering kita temukan bahwa anak autis itu enggan untuk diajak ngobrol atau menolak diajak ngobrol atau menolak dipeluk. Nah, mengapa? Karena anak autis juga memerlukan banyak waktu untuk mengubah pola pikirnya atau mengubah perhatiannya terhadap stimulus vestibular dan stimulus visual. Nah, oleh karena itu mengapa anak autis mengalami kesulitan atau gangguan berinteraksi sosial. Yang kedua yaitu ada gangguan sensorik atau kelainan sistem sensorik dapat mengakibatkan otak tidak mampu untuk menyatukan informasi yang dihasilkan dari kelima panca indera. Nah, sehingga tidak mampu lagi untuk memerintahkan ke tubuh untuk memberikan reaksi yang tepat. Selanjutnya yaitu ada gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku yang selanjutnya ada gangguan perilaku. Nah, kelainan yang terdapat pada gerakan yang stereotipik atau gerakan yang sering berulang-ulang ataupun seperti bertepuk tangan atau duduk sambil mengayun ataupun tiba-tiba takut pada objek yang padahal tidak menakutkan.
Gangguan terakhir yaitu ada gangguan fisik. Nah, gangguan ini seringkali ditemukan pada autis karena adanya kegagalan antara penyebaran otak kanan dan otak kiri dan karena kelainan struktur otak sehingga menyebabkan terjadinya dominasi cerebral dan kejadian dermatologis. Ya, materi selanjutnya yaitu klasifikasi autis. Menurut Hardian J, anak autis diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada autis ringan. Nah, autis ringan ini masih menunjukkan adanya kontak mata atau walaupun tidak berlangsung lama ataupun masih dapat berbicara atau dengan kita ataupun menunjukkan ekspresi muka dan berkomunikasi secara dua arah. Nah, yang kedua yaitu ada autis sedang. Anak autis ini sudah mengalami tindakan agresif seperti menyakiti diri sendiri ataupun acuh. Dan yang terakhir ya ada autis berat. Nah, untuk autis ini dapat dikategorikan mulai menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali seperti memukul-mukul kepala ke tembok, nah secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti.